datang di channel Obrolin Jepang dengan Kubo. Kali ini di episode 2 kita ambil topik untuk ngobrolin bagaimana sih cara dapat kerja di Jepang, bagaimana cara terhindar dari black company, gimana cara dapat kerjaan yang benar. Nah, seperti saya sudah sampaikan di episode sebelumnya, episode 1, bagaimana cara kerja ke Jepang. Nah, ini ada lanjutannya, gimana cara kita ngedapetin kerja yang benar ya di Jepang. Jadi kalau di Jepang itu, kalau seandainya kawan-kawan udah lulus dari sekolah bahasa Jepang, atau sebelum lulus lah, baru 3 bulan sekolah akan dapat izin untuk mencari kerja di Jepang. Jadi cari arubaito ya, yang saya udah singgung di episode 1. Arubaito adalah kerja paruh waktu, artinya kerja paruh waktu dalam bahasa Indonesia. Nah, akan dapat izin mencari kerja untuk arubaito untuk para orang yang sekolah. Karena itu saya bilang ya, bukan saya minta ya, maksudnya saya beritahukan kalau misalnya mau kerja di Jepang ya sekolah dulu gitu. Soalnya ya bingung juga ya kalau misalnya kawan-kawan mau kerja di Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang, ya bingung dong. Ntar misalnya contohnya mau ke toilet lah gitu, mau ke toilet gitu, palingan kita kan toilet di mana toilet toilet di mana orang sana nggak ngerti toilet, bingung ya, jadi salah pengertian. Karena itu saya minta untuk kalau bisa kalau mau kerja di Jepang ya sekolah dulu, jangan pakai cara instan lah, jelek. Karena kan kawan-kawan kan mau kerja di Jepang lama dong untuk menghidupin keluarga gitu. Nah, jadi belajar bahasa Jepang ya contoh aja lah. Kalau misalnya kita mau minta sesuatu sama orang Jepang kan ada bahasanya ya, kayak misalnya bilang koreo hoshi gitu, atau misalnya areo kudasai gitu. Jadi kan ada bahasa Jepangnya ya gitu. Jadi di Jepang juga itu ada tingkatan bahasa ya sebenarnya. Jadi ada bahasa kasar, bahasa biasa ya, sama bahasa sopan. Saya dulu pernah ketemu sama teman saya orang Jawa di Jepang ya. Mereka sampai bilang sama saya kalau di bahasa Jepang itu sama bahasa Jawa ya dalam level tingkatan. Saya pernah dengar bahasa Jawa, tapi saya nggak tahu gitu kalau sampai ada level gitu, saya nggak tahu. Tapi katanya ada. Jadi kalau kita sekolah, bahasa Jepang kita tuh bahasa yang sopan dan orang tuh bisa kasih kawan-kawan tuh kerja, dijamin. Kayak contohnya kalau misalnya kawan-kawan mencari kerja di pabrik ya, contohnya lah sama orang yang dulu saya bilang kawan-kawan saya yang dulu pernah kabur di Jepang ya, dia kabur terus dia secara ilegal dia kerja di pabrik kertas. Bahasanya ya bahasa pabrik ya, namanya orang kalau orang kerja pabrik, walaupun orang Jepang, walaupun ada orang asing, ya namanya sama orang pabrik yang ngomongnya bahasa kasar lah kan gitu kan. Itu pernah denger lah, pernah nonton lah kayak film The Crow itu yang tentang orang-orang berantem, itu tentang segerombolan anak muda berantem lawan-lawan, bilang 짜잔. Ikuzo kan kayak ayo gitu, ayo kalian semua gitu. Temera itu kasar sekali, bahasa itu kasar sekali, jangan pakai itu ke orang Jepang, itu bahasa kasar sekali. Ikuzo itu dari kata iku itu dari kata kayak pergi gitu. Kalau ikuzo itu kayak ayo kemon, nah itu bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau kita bilang dalam bahasa sopan kita ikimashouka gitu. Ada masyoka itu ada, nanti kalian saudara-saudara kawan-kawan ya, kok saudara-saudara dulu, kawan-kawan bisa belajar di Jepang, gampang kok, itu gampang banget ya. Saya cuma sedikit memperkenalkan ya. Nah, selanjutnya saya masuk ke topik kita ya, dari tadi lewat ngomong topik.
Bagaimana caranya kita mencari kerja di Jepang yang benar ya? Nah, di Jepang itu ada satu institusi pemerintah Jepang yang namanya Hello Work, Hello Work ya, Hello Work ya. Jadi dia ada institusinya namanya institusi pemerintah ya, namanya Hello Work. Nah, Hello Work itu tugasnya adalah membantu mencarikan orang yang mau kerja. Karena jujur aja, orang Jepang sendiri malas bekerja. Anak-anak mudanya di sana lebih mau lu pakai jas, kerja di kantor, dia kelihatannya keren, gaji kecil-kecil tuh mereka sebenarnya. Jujur aja. Tapi kalau misalnya kawan-kawan mau kerja, dapat kerja, ya caranya begitu. Caranya masuk ke Hello Work, nanti ngomong sama mereka, bilang saya mau nyari kerja. Kalau nanti dibilangnya, Kak, kamu bisa bahasa Jepang nggak? Ya, ntar kan dia bisa nilai dari cara kamu berbicara. Kalau kamu totally nggak bisa, kamu mendingan sekolah dulu. Makanya saya bilang kamu sekolah dulu. Intinya sekolah dulu kalau mau kerja di Jepang. Akhirnya nanti kalau datang, nanti kan pas setelah 3 bulan udah mengerti ya. Saya kan bilang 3 bulan dong udah bisa komunikasi. Nah, di situ nanti dia ngomong pelan-pelan gitu. Dia ngerti kamu mau kerja apa, kamu mau bagian apa, kamu mau kerjanya yang seperti apa gitu kan. Itu nanti ditanyain pelan-pelan, mereka ngomong pelan-pelan. Mereka itu orang-orang terlatih ya untuk menangani orang-orang asing. Kalau pas dulu saya, karena saya bisa bicara bahasa Jepang pas dulu udah 3 bulan, tapi saya itu males ngomong sama orang Jepangnya itu sendiri, jujur males lah. Gitu. Jadi saya bilangnya saya mencari kerja yang jarang komunikasi. Akhirnya ditempatin, saya bilangnya saya mau jarang komunikasi, tapi nyaman buat saya gitu loh, nyaman buat saya. Oh, langsung dia bilang, oh kamu mau cari kerja yang jarang komunikasi, oke kalau gitu saya ditempatin di restoran. Di restoran kan kadang-kadang kita mikir kan ya, oh restoran kan bakal sering ngomong ya. Enggak, kalau kawan-kawan kerja jadi cuci piring enggak ngomong pasti. Terus pertanyaannya lah, berapa dong dibayar kalau orang cuci piring per jamnya? Sama semua di Jepang itu. GQ-nya itu yang adalah bayaran per jam itu sama, semua sama, dipotong rata. Jadi nggak usah khawatir kayak, oh kalau gua kerja begini GQ-nya rendah gitu. Enggak. Tuh. Jadi no worries. Tapi kecuali ya kalau kawan-kawan ngambil kerja yang subuh ya, kerja subuh yang di atas jam 12 malam loh, kan mikir ya, kerja 12 malam kerja apaan ya kan gitu. Kerja jam 12 malam itu kerja gali tanah gitu. Jadi di Jepang itu mereka tuh mempunyai prinsip, kalau kerja yang mengganggu publik ya, kayak misalnya mau gali tanah kan ganggu publik ya, mereka akan kerja di waktu dimana tidak mengganggu publik. Contohnya mau gali jalanan gitu ya, ditunggu sampai kayak benar-benar kosong, kayak jam 2 pagi sampai jam 5 pagi harusnya itu jarang mobil lewat-lewat di Jepang. Ya gali tanah, jujur aja gali tanah itu gajinya gede banget. Kamu satu hari kamu dibayarnya 15.000 yen. Itu zamannya saya loh, 15.000 yen. 15.000 yen kalau kursnya 100 sekarang udah kursnya 142 ya. Coba saya hitung bentar ya. 142 2000 years later. Itu 2.130.000 satu hari. Betul-betul satu hari. Dikerjanya 2.130.000 itu satu hari. Nah, bayangin kalau kawan-kawan tuh kerjanya itu 30 hari. Kira aja. Yang pasti sih nggak ada sih orang kerja kuat 30 hari nonstop tuh nggak ada. Palingan ada orang kerja Senin sampai Jumat, lanjut Sabtu sekuat-kuatnya. Paling Minggu pasti disuruh libur lah. Gitu. Nah, itu gaji gede, tapi ya perlu tenaga. Jadi teman-teman saya yang orang yang modal tenaga gede, dia nggak mau sekolah, dia mati-matian nggak mau sekolah, tapi dia cuma mau kerja. Dia nggak mau sekolah, tapi dia mau kerja. Kan saya udah bilang ya, syarat kalau kamu mau ke Jepang ya
ya salah satunya ya kamu menikah sama orang Jepang gitu. Dan teman saya itu orang Bali gitu, orangnya kulitnya hitam, badan gede sih. Dia bilang, Kubo, gue mau kerja dong gitu, lu bisa bantuin gue cari kerja nggak? Oh ya udah, akhirnya saya cari teman saya yang jadi mandornya tukang gali-gali tanah. So, lu masih perlu orang kan? Oh ada nih, mau perlu orang nih, ada teman gue nih mau gali-gali tanah nih, temen ini. Baru saya panggil teman saya itu datang, saya undang dia buat kita biasa minum lah, ngobrol sekalian. Saya kayak udah lama nggak ketemu sama dia kan, ngobrol-ngobrol gimana kerjaan, sampai saya kenalin orang teman saya baru itu. Dia bilang dia mau kerja, terus dia bilang dia oke. Saya bilang kamu ada apa-apa komunikasi sama dia aja karena dia mandornya gitu. Udah kerja gali tanah udah, ya udah. Ya seperti saya bilang di episode kemarin, saya dapat apa nih? Nol. Nggak dapat apa-apa saya. Intinya ya, karena saya memang mau bantu orang. Nah dia gali-gali tanah ya segitu. Tapi kerja gali-gali tanah itu kerja, kita bilang itu istilahnya gemba ya, istilahnya gemba. Gemba itu kerjanya nggak kayak 2 tahun di situ ya kan, enggak ya. Kayak orang kalau gali tanah kan biasanya ada waktu projectnya ya. Jadi kayak misalnya seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Biasanya dia ada targetnya. Tapi bukan berarti kalau habis itu habis, enggak. Kalau kerjamu bagus ya, terus disukai ya. Karena kan mandor Indonesia itu orangnya baik sih teman saya itu. Kalau kamu semangat kerja yang nggak banyak alasan kan, kadang-kadang orang baru kerja malam, tapi besoknya lu sorry badan gua pegel ini, pegel ono lah, pegel inilah, nggak mau datang. Nah itu udah kamu udah nggak perlu diajak sama dia. Kan kalau kamu semangat kerja gitu kan, nah itu kamu itu akan dipanggil lagi gitu. Ya kamu dipanggil nanti beda tempat gitu, beda tempat. Tapi ya tergantung kamunya ya. Kalau dia sebagai mandor jadi kemanapun perginya dia pasti ikut. Sorry tadi keputus, ada sedikit yang harus saya kerjain. Nah, saya lanjut ya. Jadi kalau semangat kerja di situ ya kamu pasti dipanggil lagi. Tapi tergantung ya, kadang-kadang ada tempatnya yang jauh banget gitu loh, yang nggak memungkinkan kamu itu untuk melakukan transportasi lah. Mahal dan namanya jam 2 pagi ya, kamu bisa gitu kan, pagi-pagi. Tapi kalau kamu emang niatnya cari duit ya, cuma mau nabung, misalnya kamu punya target setahun dah, gue mau dapetin duit setahun, gue nggak mau tahu pokoknya, gue mau setahun dapet duit, gue mau nabung, gue pulang, gue beli tanah di Indonesia ya kamu harus siap-siap gitu, diajak kemanapun kamu harus mau ikut. Ya itu mah terserah ya. Nah itu kalau kerjaan gemba yang tadi saya bilang itu ya, kerja kasar lah kita bilang. Kalau di Jepang itu kebalikan dari Indonesia ya. Kalau kita di Indonesia itu kalau kerja kasar, orang pabrik malah gaji kecil-kecil kan ya. Maaf nih, saya di Indonesia nggak pernah kerja pabrik, tapi yang sependengar saya, kan saya dulu pernah punya teman ya, yang dulu orang yang bantu di rumah dia itu adalah mantan orang kerja di pabrik. Saya pernah nanya gimana kerja di pabrik, oh bilang kecil banget, oh gitu ya. Nah itu aja saya tahu, tapi kalau tanya saya punya pengalaman pribadi kerja di pabrik di Indonesia nggak pernah, gitu. Nah, terus kalau di Jepang, semakin kerjaannya menggunakan tenaga, itu bayaranmu makin gede. Gitu. Itu bedanya ya. Tenaga itu maksudnya apa? Power ya, tenaga power atau otak gitu. Jadi semakin kamu kerja di satu teknologi yang tinggi, itu gajimu besar. Atau misalnya kerjanya menggunakan tenaga ya, itu gajimu besar. Itu gitu. Nah kalau saya dulu kan cuma kerja cuci piring kan pakai tenaga ya, tapi kan nggak berat ya, karena kan sana ada alat ya. Kayak saya dulu sehari nyuci itu bisa 600-700 piring sendirian, tapi kan ada caranya gitu. Contohnya kayak piring kotor dikumpulin di mana gitu kan. Jadi saya kerja di restoran besar, sebelum akhirnya saya jadi pelayan dan saya jadi chefnya, saya mulai dari kerja cuci piring. Jadi saya, biasalah kita cuma ngebilas gitu, jadi kita nyalain air gede gitu, dia punya tempat sinknya itu dalam, kita bilas gitu kotorannya, saya bilas kan langsung taruh di alat trok gitu, jadi cepet gitu, taruh gitu, dia tuh ditekan turun gitu alatnya gitu, duk, nanti dia nyuci, cuci udah ada sabunnya, dia basah air panas, udah langsung kering tuh, gitu. Langsung saya kumpulin pelan-pelan aja, kerjanya pelan, nggak usah ngebut gitu kan, kadang ada orang yang mau kerja cepat gitu, nggak usah.
santai-santai aja, taruh kumpulin simpan baik-baik, baru maju lagi kerjain gitu. Habis 4 jam nggak kerasa gitu. Tapi bisa 500-600 piring dulu saya sehari. Tapi 4 jam tapi lumayan banget, lumayan. Kamu saya dulu dapat sekitar 13,5 juta sebulan. Terus enaknya kalau kerja di restoran ada istilahnya makanai. Kita makan kan makan lah. Ada istilahnya makanai. Nah, makanai itu kayak makan tapi untuk karyawan sendiri gitu. Jadi harganya itu dipotong setengah gitu loh. Bahkan kadang-kadang kalau bosmu baik gitu ya, manajer ya, kita istilahnya bilangnya tenco. Istilahnya kepala toko. Kalau dia baik sama kamu boleh dikasih makan gratis gitu. Kemudian kamu minta makan deh sebelum pulang gitu. Saya pernah kerja di NHK, di stasiun televisi NHK Jepang. NHK Jepang di sini ya. Saya pernah kerja di situ. Saya itu sana kerja jadi chef. Jadi kita kalau masak itu untuk 200-300 orang. Jadi yang nyendoknya itu pakai cangkul. Enak cangkul. Jadi kalau masak sendiri impossible, pasti kamu masak antara berdua atau bertiga. Nah, sendoknya pakai cangkul gitu. Nah, itu udah makan gratis di situ kalau kerja. Kamu datang disuruh makan dulu, kamu pulang dikasih makan lagi gitu. Kan di Jepang yang paling mahal tuh makanan sama transportasi ya. Kalau saya bilang di Jepang paling mahal pertama itu transportasi, kedua itu makan. Tapi kalau kamu kerja, itu biasanya kamu dapat uang transport. Nanti kamu disuruh bikin namanya kayak istilahnya teikiken gitu. Sama, kita juga kan punya ya. Kita aja udah punya kartu kartu MRT. Kita juga punya ya. Tapi Jepang tuh udah ada dari dulu namanya istilah teikiken. Saya lihat Indonesia punya udah secanggih. Indonesia dulu tahun sekarang ya, yang sekarang udah secanggih pada saat saya tahun 2005 dulu ke Jepang. Jadi dulu itu kartu itu ditaruh di dompet, mau setebal apapun dompet ya tinggal kamu tempel di gerbang keretanya, kamu langsung lewat. Langsung lewat. Jadi nggak usah keluarin kartu. Kalau kita di sini kan dulu saya terpaksa harus keluarin kartu. Kalau nggak, ntar padahal saya cuma di sini pas kerja di sini tahun 2015. Padahal saya cuma beli kayak kotak gitu, kotak untuk naruh kartu kereta gitu ya. Padahal saya pakai gituan. Terus di dalamnya ada saya punya kartu karyawan ya. Saya begitu nggak bisa. Karena kartu karyawannya itu buat kita masuk ke kantor. Nah, MRT-nya saya taruh, saya pikir kayak di Jepang kan. Gitu. Wah, nggak bisa cabut dulu. Jadi saya cabut dulu, pasang lagi baru naik. Gitu. Tapi sekarang udah bagus sih. Jujur aja sekarang udah bagus banget. Dan menurut saya sih Indonesia jauh lebih maju banget. Nah, terus jadi nanti kalau kamu udah kerja di sebuah restoran ya. Kalau saran saya kalau kamu mau arubaito sana paling bagus kalau kamu kerja di restoran karena kamu udah makan. Karena makan mahal di Jepang mahal, jujurnya mahal. Jadi saya dulu waktu saya tahun 2005 ya, saya pagi sekolah. Saya sekolah dari jam 9 sampai jam 1 siang. Udah itu saya dari jam 2 sampai jam 6 itu saya arubaito di satu restoran. Udah itu dari jam 7 sampai jam 11 malam saya arubaito lagi sampai dan saya bisa ngumpulin sekitar 27 sampai 28 juta dalam sebulan. Jadi itu yang saya gunain untuk bayar sekolah. Dulu saya uang sekolah masih murah banget. Dulu saya 3 bulan tuh 60.000 yen. Kalau sekarang terakhir di sekolah saya yang dulu saya sekolah tahun 2005, sekarang 1 bulan itu 60.000 yen. Nah, dulu saya 3 bulan tuh 60.000 yen. Jadi saya bisa bayar uang sekolah sendiri, saya makannya gratis, saya cuma bayar uang sewa. Nah, saya cuma bayar uang sewa. Nah, tapi untuk perihal uang sewa mah omongnya bisa panjang sih. Jadi maksudnya kan saya udah bilang ya, kamu dapat uang banyak juga kalau kamu tinggal di Tokyo, habis uangmu, percaya sama saya, habis. Nggak bakal punya saving kau. Kayak teman-teman saya orang-orang itu dia cuma kayak bangga gitu. Oh, lihat dong gua tinggal di Tokyo. Yes, lu tinggal di Tokyo. Betul. Lu ada tabungan? Nggak ada kan? Saya jujur di sini
saya dapat di satu kantor Jepang yang menurut saya sangat luar biasa sekali ya, sangat baik dan sangat suportif sama saya gitu loh, walaupun umur saya udah segini. Nah, lanjut cerita. Jadi kalau kamu kerja di sana, pilihlah, kalau kamu Arubaito, pilih restoran. Kalau saran saya, kalau kamu pilih pabrik kertas, aduh capek banget sumpah. Kamu suruh motong kertas, kamu suruh ngangkut kertas, apa, aduh capek dah. Kalau saya kan orangnya dari dulu IT ya. Kalau kamu kerja IT kayak saya, kamu itu bisa stres lah, ngangkutin kertas ya segitu gedenya ya. Aduh capek banget ya. Disuruh nyetir forklift ya, itu forklift, aduh capek sumpah. Terus nggak dapat makan lagi. Ya mendingan dapat makan kan. Ya, makanya setelah pengalaman saya kerja 10 tahun di Jepang, kalau kamu Arubaito, saya saranin kamu kerja di restoran. It's okay, kamu mau kerja di cuci piring juga nggak masalah gitu. Yang pasti kamu kerja di restoran buat makan. Kalau kamu mau jarang bicara, ya kerja di belakang, cuci piring. Udah, cuci piring, cuman tadi ditanya, owarimashita? Hai, owarimashita. Udah selesai. Owarimashita artinya selesai. Jadi kalau dia tanya, owarimashita? Ini naik. Owarimashita? Naik. Itu artinya, udah selesai. Gitu. Ntar kalau bilangnya, hai, owarimashita. Jadi kalau kamu jawabnya rendah gitu. Hai, owarimashita. Jadi bilangnya, ya, sudah selesai. Kalau kamu bilang, hai, owarimashita? Gitu. Jadi kamu nanya dia lagi. Ya, hati-hati dalam pemakaian bahasa Jepang, dia ada intonasi. Intonasinya itu penting banget. Itu nanti kita next episode lagi kita bahas. Jadi gitu kalau mau kerja. Nah, yang sekarang itu saya udah bahas yang soal white company ya, istilahnya white company ya, yang kerja bener, kamu jamin bener. Nah, selanjutnya saya coba bahas yang black company. Nah, black company itu dia licik gitu loh, karena di Jepang itu nggak mungkin kan kamu kayak di Indonesia ya cari lowongan kerja terus kamu main kirim, itu kan nggak ada ya. Kalau sini kan kita ada fasilitas namanya job street, apa di Jepang tuh hampir nggak ada ya, apa zaman saya itu lagi nggak ada ya, saya kurang tahu. Ya dulu black company itu kamu ngelamar nih ke sana, ntar dia ada omongannya seperti ini yang selalu saya nggak pernah ya kerja black company ya, tapi setelah ada beberapa teman saya yang nggak minta bantuan saya, dia kerja terus dia discuss sama saya sebagai senior di sana, hampir semua ceritanya sama gitu loh. Jadi kayak gini contohnya, dia tanya, oh mana ya, saya punya perjanjian kerja bahasa Jepangnya apa ya? Kok gua lupa lagi ya? Kayak episode sebelumnya gua lupa. 2 hours later. Apa ya? 1 eternity later. Saya lupa deh. Ntar saya cari. Apa shock? Ya, yang pasti nanti dia itu nggak mau ngeluarin perjanjian kerja. Ntar alasan dia bilang gini, oh enggak, nanti kamu 1 bulan kemudian baru kita keluarin perjanjian kerja dan lain-lain. Alasannya pasti banyak banget. Terus orang Jepang tuh suka liciknya kayak gini, hati-hati. Dia kalau tulis nih, dia tulis kayak seperti perjanjian kerja gitu loh. Dia tulis, kamu dikasih gitu, tapi ntar dia tulis bahasa Jepangnya tulisannya kecil banget gitu loh. Ya supaya kamu tuh kayak, alah gue percayalah gitu. Ntar kadang-kadang dibilangnya gaji akan dibayarkan setelah bulan keempat gitu, tapi nanti bulan ketiga kamu dipaksa keluar sama dia. Ada loh, serius begitu. Hati-hati, beneran hati-hati. Itu ada yang kayak begitu. Jadi kamu harus benar-benar bisa baca. Makanya saya bilang sekolah dulu itu loh. Kenapa saya bilang pentingnya kamu sekolah dulu, biar kamu bisa baca. Kalau kamu nggak bisa baca juga, ya carilah teman kamu yang bisa bahasa Jepang gitu loh. Atau kamu bisa kasih saya lah. Kamu foto kirim saya. Panatan, ini maksudnya apa ya? Ntar saya bisa bacain buat kamu. Kamu foto kirim gitu ke komen atau apa, silakan kirim. Nah, itu hati-hati kayak gitu. Jadi kamu kalau perjanjian kayak tulisnya, kamu gaji akan dibayarkan bulan keempat gitu. Nanti
kamu nggak terima gaji kan, nanti kan kamu protes sama dia dong. Kayak kamu bilang gini, loh kenapa ya saya nggak terima gaji ya di sini ya, kok nggak dibayar ya gini gaji ya gini nih. Ntar kamu mau protes ke Hello World juga nggak bisa, karena ada tulisannya di situ. Karena kamu nggak bisa baca, ya salahmu gitu loh. Itu strategi pertama, di caranya dia begitu, dia tulis kecil-kecil gitu. Itu hati-hati, kalau udah kayak gitu hati-hati. Makanya kamu harus tanya, perjanjian kerja saya mana? Gitu. Perjanjian kerja saya mana? Itu pertama. Yang kedua, kamu mesti tanya, saya punya kerjaan itu apa? Itu istilahnya bilangnya Shigoto-nayo. Kalau itu saya ingat, Shigoto-nayo. Shigoto-nayo itu hanya job desk ya, kita Indonesia bilang job desk. Job desk saya apa? Nah, di situ harus ada keterangannya. Kalau kamu dikasih kerjaan yang bukan job desk, kamu bisa tolak, nggak masalah. Oh maaf, saya bukan job desk saya loh ini, gitu. Oh kalau kamu kerjain tolonglah. Nah sekali kamu bilang, oh ya udah, oke lah, kan kita orang Indonesia gitu ya. Dikasih, ya apa? Tolong dong, bantuin. Oh iya deh, besoknya itu jadi kerjaanmu. Believe me. Jadi kerjaanmu. Jadi kalau kamu mau ngerjain langsung bilang nggak bisa. Walaupun sebenarnya kamu bilang saya nggak bisa, kecuali bosmu bilang sama kamu kayak, tolong ya, kamu kerjaan ini. Wah, tapi saya nggak bisa pak, gitu. Oh ya udah kamu belajar deh. Oh ya udah oke saya belajar. Tapi apa ya yang saya dapatkan setelah saya mengerjakan ini? Tanya aja direct sama orang Jepang. Orang Jepang juga direct, dia pecat kamu juga direct soalnya. Kamu tanya aja. Kamu bilang aja kayak, saya dapat apa ya pak kalau saya ngerjain gini kan? Oh ya udah deh, gini deh, ada bonus sampingan untuk ngerjain ini. Ya udah, oh baik pak, saya akan belajar. Padahal kamu udah bisa gitu. Berapa lama kamu perlu waktu? Kasih saya waktu belajar 3 hari, tapi saya usahakan belajar cepat-cepatnya gitu. Nanti kamu buktiin sehari kamu udah bisa gitu, ya besoknya udah bisa gitu. Kan kaget ya kan? Wih gila, kamu jago amat gitu. Padahal sebenarnya kamu udah bisa, cuma kamu nggak mau kasih aja gitu. Itu jujur kasih aja di Jepang. Karena kamu kalau dipecat sama orang Jepang, dia langsung panggil kamu sini. Saya nggak suka sama kerjaan kamu besok berhenti ya. Gitu. Saya nggak pernah ya dipecat di Indonesia, nggak pernah. Saya nggak tahu. Tapi di Jepang pernah ada teman saya dipecat begitu. Orang Indonesia kita kerja sama-sama, sampai dia bilang sama saya kayak, Kubo kenapa gue dipecat ya? Gitu. Tapi karena dia terlambat gitu, dia sering terlambat. Terlambatnya cuma 5 detik loh, 10 detik, tapi dia dipecat. Jadi Jepang never ever late gitu loh. Kalau kamu late, nah udahlah, siap-siap aja tendang. Gitu. Teman saya dipecat. Dia bilang gitu, maaf kita udah nggak bisa kerja sama kamu lagi, kamu besok berhenti ya. Jadi kamu nggak dikasih surat resign, nggak dikasih apa, tendang aja langsung. Gitu. Makanya kalau kamu mau ada apa, kamu minta gaji sama mereka, nggak masalah. Gitu. Jadi itu ya tadi saya udah jelasin. Pertama itu dia akan tulis kecil-kecil, ya kan. Terus itu kamu harus tanya kerjaan kamu apaan ya. Udah itu kadang-kadang dia ada bilangnya kayak gini, oh maaf kita belum bisa kasih kamu tugasmu itu apa gitu. Kadang-kadang ada bilangnya kayak gitu. Itu juga kamu harus tolak, siap-siap tolak aja. Nggak usah terima, lu terusnya gaji gede aja. Jangan diambil, bahaya. Tuh. Terus itu dia ya suka ya. Ntar dia ada banyak alasan gitu. Kayak dia bilang sama kamu gini, kalau kamu gajinya di sini 150.000 yen ya, jadi sekitar 19 juta ya. 150.000 yen ya. Oh, kita seneng dong. Wih, iya. Nanti kalau misalnya kamu udah kerjanya 3 bulan, nanti kamu bisa dapat gaji 250.000 yen. Oh, seneng dong kita dong, karena kita di Indonesia kan selalu begitu ya. Saya nggak tahu nih ya. Saya selama kerja di Indonesia kalau misalnya naik gaji, itu selalu naik gaji. Gitu. Nggak pernah namanya bosnya udah bilang naik ini kamu naik 3 bulan naik terus nggak naik. Saya nggak pernah ya. Apakah saya laki? Saya nggak tahu ya, tapi di Jepang ada kayak gitu. Nah kayak itu kamu jangan percaya. Yang kamu pikirkan adalah di hari pertama kamu kerja segitu, itulah gajimu selama-lamanya selama kamu kerja di situ. Kecuali ganti pemerintahan ya, jadi ganti kaisar. Itu biasanya kamu naik gaji. Setahu saya, sorry kalau salah tolong dikoreksi. Gitu. Ya kira-kira itu aja informasi dari saya untuk kalau kamu yang mau kerja ke Jepang. Silakan kasih komentar kalau saya salah tolong dikoreksi. Ya saya harap
informasi ini bisa berguna, dan sekali lagi kalau salah ya tolong dikoreksi. Saya bukan Google aja bisa salah. Itu aja sih saya punya prinsip. Ya kira-kira gitu aja sih. Ya, oke, sampai di sini aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.